Sebelumnya kedengaran nggak suara saya? Sudah masuk, Ustadz. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'alin nuri minal dhulam wa mukhrijis sabri minal alam wa mulkit taubati ala nadam wa nashkuruhu ala al-masaibi kama nashkuruhu ala ni'am. Wassalatu wassalamu ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman UGM Teknik UGM telah meminta saya untuk berbagi mungkin ya, berbagi tentang reorder dan dropshipping dalam perspektif Islam. Sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu bahwa sebenarnya spesialisasi saya adalah akuntansi syariah S1, kemudian S2 saya adalah ekonomi Islam. Cuman saya cukup lama belajar fikih muamalah di kampus dan secara pendidikan informal fikih muamalah dan fikih transaksi keuangan kontemporer. Itu yang pertama. Artinya ketika saya menyampaikan nanti mungkin bisa dibilang otoritatif lah, mungkin maksudnya adalah kan insya Allah tidak bakal menyesatkan, itu yang pertama. Itu ya, yang pertama teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah eh, fikih transaksi keuangan kontemporer ini teman-teman sekalian adalah ilmu yang sangat penting untuk dipahami oleh semua orang-orang, baik yang sebenarnya baik orang-orang Islam maupun non Muslim gitu. Kenapa? Karena nilai-nilai ekonomi Islam itu dia nilai universal, sehingga semua orang itu tidak mau dizolimi. Nah, semua orang itu tidak mau dizolimi kemudian ditipu atau mendapatkan kerugian ketika melakukan transaksi. Itu kan nilai-nilai universal dan tidak bisa diterima oleh agama apapun. Sehingga ketika kita membahas hal ini sebenarnya adalah diskursus yang seharusnya diterima oleh semua kalangan gitu. Karena nilai-nilainya sangat universal dan memang itu nilai-nilai kebaikan. Itu mungkin poin kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah dulu pertama, kalau bicara tentang muamalah maliyah atau uh, kalau kita bisa bilang apa keuangan keuangan Islam, muamalah maliyah itu uh, kalau di Indonesia teman-teman kalau bicara konteks Indonesia itu kan ada school of thought-nya, ada kata kalau school kalau apa sekolah pemikirannya lah ya, aliran pemikirannya. Ada beberapa teman-teman harus pahami muamalah itu dalam kerangka yang sangat fleksibel gitu ya, tidak seperti ibadah. Karena ada school of thought-nya, perbedaan pandangan itu pasti terjadi gitu. Perbedaan pandangan dalam muamalah itu pasti terjadi. Sehingga mungkin ke depan apa yang saya sampaikan ini lebih ke pandangan Azhariyun gitu, pandangan orang-orang Azhar karena memang saya belajar dari orang-orang yang mengenyam pendidikan di Azhar kalau berkaitan dengan fikih muamalah ya, kalau berkaitan dengan fikih muamalah dan sebagainya. Kalau ada perbedaan pandangan, selama itu berada dalam kerangka yang punya dalil atau punya landasan hukum atau punya metode pengambilan keputusan, kalau dalam bahasa usul fikih itu istimbat hukumnya ada, maka itu fair bisa dibenarkan gitu ya. Itu 3 poin sebagai mukadimah. Oke, lanjut mungkin. Mungkin lanjut teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Lanjut mungkin. Oke. Saya ingin bukan tadi di ini dulu apa sih? Pre-order. Saya mungkin teman-teman di sini belum tahu itu apa pre-order, apa dropshipping ya. Saya mungkin jadi cara berpikir hukum Islam secara keseluruhan itu adalah Anda tidak boleh kita tidak dibenarkan untuk mengambil keputusan sebelum kita tahu substansi akadnya, spesifik akadnya. Itu cara memahaminya ya. Sebelum kita tahu secara spesifik, maka kita tidak boleh mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada hal-hal yang bersifat umum dan ada hal-hal yang bersifat spesifik. Maka kalau ada orang yang bertanya umum itu, maka jawabannya harus umum. Kalau ada orang yang bertanya spesifik, maka jawabannya harus spesifik gitu ya. Nah, teman-teman, ketika pertanyaannya umum nanti, maka saya akan jawab umum. Karena memang ketika teman-teman nanya lebih spesifik, bisa jadi hukumnya berbeda nanti. Itu mungkin sebagai awal yang ingin saya kasih tahu kepada teman-teman sekalian. Pre-order itu kalau teman-teman yang sering jualan, kan kita pernah jualan di kampus juga, saya pernah sering jualan lah, teman-teman mungkin sering jualan. Itu kan ada dua istilah pre-order, ready stock kalau teman-teman belanja di online gitu ya. Nah, di Shopee, Bukalapak ada yang bilang ready stock, ada yang
ready stock, ada yang bilang pre-order. Secara singkat, pre-order ini kan kebalikan ready stock ya. Ketika saya sebagai penjual itu, kalau saya bilang ready stock itu berarti barangnya ada, saya pegang tuh barang. Artinya saya sedang punya barang itu. Tapi kalau saya bilang pre-order berarti saya adalah orang yang belum memiliki barang. Gitu ya. Makanya saya bilang request to buy a product before it has become available. Anda sebagai pembeli itu meminta saya sebagai calon penjual untuk pre-order kan kayak gitu, mesen barang. Tapi saya sebenarnya belum punya barangnya. Itu pre-order. Pertanyaannya boleh nggak kayak gitu? Karena Nabi secara umum, secara general bilang, jangan menjual sesuatu yang bukan milikmu. La tabi' ma laisa indik. Jangan itu kan secara kalau general kita pahami nggak boleh dong gitu ya. Secara, karena si penjual, calon penjual di transaksi pre-order ini nggak punya barang. Saya nggak punya barang, saya belum punya barang sebagai penjual, tapi saya sudah menerima pesanan. Itu kan pre-order ya. Sebenarnya nggak jauh beda sama dropshipping karena dia ada satu paket. Kalau dropshipping itu saya sebagai dropshipper itu nggak punya barang juga. Saya sebagai dropshipper, cuman saya ketika ada orang si penjual, ketika ada orang pembeli mau beli barang ke saya membuat perjanjian dengan si penjual ini, kemudian dia transfer uang ke saya kan, si pembeli ini dia transfer uang ke saya. Kemudian saya cari supplier itu kemudian mengirim ke pembeli. Jadi tidak melalui saya, tapi dia ngirim langsung ke pembeli, tapi atas permintaan saya. Intinya saya nggak punya barang, gitu ya. Saya nggak punya barang. Pertanyaannya kan pertanyaan besarnya, transaksi seperti ini tuh banyak dan semua orang kayaknya transaksi seperti ini karena kan resiko ready stock itu ketika kita punya ketika kita punya barang ready stock itu resikonya ketika kita adalah resikonya tidak terjual dan mungkin untuk barang-barang yang bersifat punya waktu tertentu dia akan busuk gitu sehingga orang itu lebih memilih ya udah deh pas pesan baru saya jual gitu ya. Paham nggak? Kerangka berpikirnya mungkin kalau ini teman-teman kayaknya sudah pahami substansinya kalau pre-order dan dropshipping. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum Islam memandang itu gitu ya, yang pertanyaan poin critical poinnya. Lanjut mungkin. Lanjut. Oke, saya kasih mukaddimah dulu. Karena kalau teman-teman sudah pahami di mukaddimah ini, maka teman-teman akan mudah mengidentifikasi suatu transaksi itu boleh atau tidak boleh. Jadi kalau teman-teman paham cara kerangka berpikir fikih muamalah, teman-teman fikih muamalah, baik yang kontemporer maupun yang klasik, maka teman-teman akan mudah sekali mengidentifikasi. Serumit apapun, sebaru apapun transaksi, kalau teman-teman sudah punya kemampuan identifikasi, teman-teman akan mudah menyimpulkan, oh ini nggak boleh nih gitu, ini boleh nih gitu. Tapi itu perlu belajar gitu ya. Apa sebenarnya muamalah itu? Kan di dalam kerangka Islam itu ada tiga teman-teman sekalian. Yang pertama Islam itu ada tiga, akidah, syariah, muamalah ya. Akidah itu berkaitan dengan keyakinan kita. Kita percaya kepada Allah, Muhammad sebagai Rasulullah dan sebagainya. Itu akidah. Akidah ini sifatnya kalau dalam bahasa fikihnya itu sifatnya adalah tawabit. Tawabit itu artinya baku. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang Tuhan Anda adalah Allah gitu. Itu tawabit itu baku. Dia tidak boleh diganggu gugat. Tawabit itu bentuk jamak dari kata tabit. Tabit itu artinya baku. Jadi akidah itu tidak bisa Anda ubah gitu ya. Karena ketika kita ubah maka kita akan beda keyakinan gitu. Yang kedua adalah syariah. Syariah itu di syariah ini ada dua, ada ibadah, ada muamalah. Nah, lebih spesifik kita bicara muamalah. Muamalah ini ada apa? Ada politik, ada ekonomi dan sebagainya, ada psikologis dan sebagainya. Kita bahas muamalah. Nah, ada kaidah dalam muamalah yang berbeda dengan kaidah dalam ibadah. Kalau dalam ibadah teman-teman mungkin sering dengar al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Ibadah. Contoh ya, sholat itu kan 4 rakaat ya, sholat zuhur 4 rakaat misalkan teman, atau sholat subuh 2 rakaat gitu ya. Pada dasarnya ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Ternyata sholat subuh 2 rakaat itu ada perintahnya. Boleh nggak Anda mengarang sholat subuh 3 rakaat? Boleh nggak kita ngarang-ngarang sholat subuh 3 rakaat? Boleh nggak? Ada yang bisa? Tidak, Ustaz. Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena asal dari ibadah adalah haram. Kecuali ada dalil yang jadi tidak boleh melakukan inovasi dalam ibadah. Nah sekarang itu adalah diskursus yang terjadi adalah
Kenapa ada perbedaan pendapat misalkan di beberapa hal tertentu? Karena ada orang-orang yang memasukkan suatu hal dalam ibadah, ada hal orang yang memasukkan suatu hal dalam muamalah. Saya contohkan ya, Maulid Nabi contoh ya, contoh saya. Ada orang-orang yang menganggap itu ibadah, maka dia nggak boleh dari awal. Tapi ada yang menganggap itu bagian dari muamalah. Ini boleh aja karena walaupun zaman Nabi nggak ada, paham nggak? Paham nggak? Jadi karena perbedaan identifikasi itulah yang menyebabkan perbedaan kesimpulan ibadah. Kalau muamalah, al aslu fil muamalati al ibahah. Asal dari muamalah itu boleh. Kecuali eh, asal dari muamalah itu boleh. Itu al aslu fil muamalati al ibahah. Illa ayyadullu dalilan ala ayyadulla dalilan ala tahrimnya. Kecuali ada yang mengharamkannya. Apa yang bisa Anda simpulkan dari pernyataan ini? Dari kaidah usul fikih ini. Kalau mau belajar muamalah, pelajarin yang boleh. Selain yang boleh, pelajarin yang haram. Selain itu pasti boleh. Nah, itu ya. Kalau mau belajar ibadah, pelajarin yang diperintahkan. Selain yang itu pasti haram dilakukan. Tapi kalau dalam muamalah, pelajarin semua yang diharamkan. Selain itu pasti boleh. Nah, ya. Jadi cara cara penting belajar muamalah yang pertama, identifikasi yang haram itu apa. Selain itu pasti boleh. Yang haram itu nggak terlalu banyak jumlahnya. Makanya kalau teman-teman punya kemampuan identifikasi yang nggak boleh, selebihnya teman-teman bisa menyimpulkan, oh ini nggak masuk nih, oh, udah boleh. Artinya inovasi sangat besar di muamalah itu. Inovasi sangat fleksibel, inti sangat fleksibel. Apa yang nggak boleh di muamalah itu seperti maisir, goror, riba, goben, majhul. Ya. Saya belum saya salah apa kurang L ini majhul ya. Paham nggak? Perbedaan muamalah dengan ibadah ya. Cara cara memahami kerangka muamalah kayak gitu. Sebelum kita masuk ke periode supaya teman-teman mudah identifikasinya. Kenapa nanti jangan sampai saya bilang nggak boleh, misalkan saya bilang boleh atau nggak boleh, teman-teman bilang iya, tapi mungkin belum mengerti kenapa tidak boleh. Itu paling penting dalam ilmu itu. Alasan terjadinya sesuatu itu lebih penting daripada sesuatu itu sendiri. Jadi lebih penting kita mengetahui sesuatu itu kenapa tidak boleh daripada kita tahu dia boleh tapi kita nggak tahu alasannya gitu ya. Makanya kalau mau belajar muamalah ya pelajarin yang nggak boleh, selebihnya boleh gitu ya. Nah, kedudukan muamalah dalam Islam kayak gitulah teman-teman. Jadi kedudukan yang seperti yang saya bilang tadi, syariah, ibadah, muamalah, banyak partnya. Terlalu luas kalau kita bahas sekarang, yang sempit apa kita persingkat saja. Bagaimana cara singkat memahami setiap transaksi kontemporer dengan sudut pandang fikih muamalah? Seperti yang saya jelasin tadi. Maisir itu mungkin karena teman-teman teknik mungkin belum pernah dengar. Maisir itu artinya eh, judi atau spekulatif. Judi. Maisir itu karena gambling. Maisir itu judi. Jadi judi. Setiap transaksi yang mengandung unsur maisir nggak boleh. Nah, cara berpikirnya. Kalau ada transaksi setelah teman-teman identifikasi, oh itu ada judinya, oh berarti haram. Jadi cara identifikasinya kayak gitu. Substansi akadnya, makanya penting memahami substansi akad. Setelah teman-teman memahami substansi akad, baru teman-teman punya kemampuan identifikasi. Kemudian goror itu goror itu kalau anak ekonomi Islam itu sudah familiar dengan kosakata ini. Goror itu artinya ketidakpastian, ketidakjelasan. Goror itu kayak gini ya, teman-teman sekalian. Goror itu kalau maisir tadi judi udah dipahamin ya, judi itu. Judi itu definisinya gini. Keuntungan yang saya peroleh itu berdasarkan kerugian orang lain. Jadi saya untung karena menzolimi orang lain. Itu judi. Saya main judi nih. Saya main judi itu kan untung ya, saya untung ya. Tapi orang lain tekor, bahasa Indonesia apa tekor? Tekor itu bahasa Indonesia ya. Orang lain tuh rugi. Karena saya mengambil sumber daya orang lain menjadi keuntungan saya. Itu judi ya. Jadi keuntungan yang saya peroleh berdasarkan pengambil kezoliman terhadap orang lain judi. Jadi substansi ini sebenarnya substansi nilai-nilai universal. Semua orang idealnya harus nerima gitu. Terlepas dari agamanya apa gitu ya. Maisir judi. Kemudian goror. Goror itu ketidakpastian. Ketidakjelasan. Apa substansi semua pelarangan akad, semua pelarangan ini dalam Islam supaya tidak menimbulkan kerugian kepada di pihak lain. Atau dalam bahasa Qur'annya la tazlimuna wa la tuzlamun. Kita tidak zolim dan tidak menzolimi orang lain. Jadi substansinya adalah mendatangkan maslahat substansi akad-akad ini, substansi pelarangan ini. Jadi semua hal ini diturunkan oleh Allah itu untuk kebaikan Anda semua, kebaikan saya, kebaikan teman-teman sekalian. Jadi jangan mengira kenapa dilarang itu nyusahin gitu. Padahal sebenarnya itu untuk kebaikan kita. Itu gorot tuh kayak gini teman-teman sekalian.
teman-teman pernah mancing mungkin di suatu mancing di tempat ikan lele ya. Itu saya nggak jelasin transaksi keuangan yang sangat kompleks, saya jelasin yang sederhana saya. Teman-teman mancing di tempat ikan lele. Teman-teman ketika masuk itu sudah bayar 50.000 misalkan. So, itu bukan bayar karcis ya. Bayar karcis mah boleh. Tapi teman-teman bayar 50.000 bukan bayar karcis akadnya. Nah, setelah mancing, itu teman-teman dapat ikan satu, dapat ada yang dapat ikan satu, ada yang dapat 10, ada yang nggak dapat apa-apa. Jadi bukan karcis masuk ya. Nah, eh, atau teman-teman beli ikan dalam kolam, beli ikan dalam kolam. Anda punya kolam, kemudian saya punya uang, kemudian saya bilang kepada Anda, saya beli deh ikan Anda sekolam gitu. Ikan Anda dalam kolam ini seharga 2 juta. Ternyata setelah saya lihat, ikannya cuma ada 10 di dalam kolam. Itu namanya goror. Goror itu saya nggak tahu berapa sih jumlah si ikan, dan si penjual juga nggak tahu. Karena dia nggak jual kolam, dia jual ikan. Goror itu saya tidak tahu informasi dengan lengkap dari pihak si penjual. Dan penjual sebenarnya tidak tahu juga informasi ikannya itu berapa gitu. Jadi saya nggak tahu, dia nggak tahu, itu goror. Nah, riba itu ya panjang lah kalau saya jelasin riba. Intinya riba itu adalah pertambahan nilai. Pertambahan yang tidak diiringi dengan transaksi pengganti. Kalau goban itu penipuan lah. Majhul itu barangnya nggak jelas. Oke, saya lanjut aja. Mungkin nanti teman-teman bisa tanya lebih detail ya. Oke, substansi akad pre-order dan dropshipping. Nah, tidak banyak yang saya jelasin ya. Substansi akad pre-order dan dropshipping. Seperti di awal tadi saya jelasin kan, kalau orang jadi dropshipper atau saya ada jual beli yang bersifat pre-order itu kan, dia barangnya tidak ada, saya bilang. Kalau dalam bahasa fikihnya disebut dengan ma'dum. Ma'dum itu adalah barangnya tidak ada. Bai ma'dum itu saya menjual barang yang tidak saya miliki. Secara umum tidak boleh, secara umum, general ya. Kamu nggak boleh menjual barang yang kamu miliki, kata Nabi. Cuman kita gali lebih spesifik pre-order ini kayak gimana sih, gitu ya. Supaya teman-teman bisa menyimpulkan nanti boleh atau enggaknya, gitu ya. Secara umum, akad di pre-order itu yang pertama adalah bai salam. Bai salam, ada yang pernah dengar nggak? Saya takut. Kalau ada yang pernah dengar kan tidak usah perlu panjang saya jelasin. Bai salam ada yang pernah dengar nggak? Bai salam, kemudian yang kedua adalah ijaroh. Bai salam itu kayak singkatnya itu bai salam itu jual beli pesanan. Jual beli pesanan singkatnya ya bai salam itu. Jual beli pesanan. Jadi si pembeli ini dia bilang saya mesen barang dong di Anda. Kalau kita mesen sesuatu itu kan biasanya kita bayar uangnya duluan ya. Saya mesen sesuatu, saya bayar uangnya duluan, barangnya belakangan. Itu bukti bahwa si penjual ini sebenarnya nggak punya barang dulu. Jual beli pesanan itu kayak gitu ya. Jual beli. Oke, oke, sebentar. Oke, jual beli. Saya mesen barang. Atau saya ke tukang jahit deh. Saya ke tukang jahit. Saya bayar uang bayar. Kemudian tukang jahitnya bilang, nanti kalau barangnya jadi ke sini ya. Artinya dia nggak punya sebenarnya. Sejak transaksi dilakukan barangnya not available, nggak ada barangnya, nggak ada barang. Cuman si penjual ini berani memastikan bahwa barang itu akan ada. Barang dengan spesifikasi tertentu akan ada. Ini baik salam ya, baik salam. Yang kedua akadnya adalah, ini akadnya jual beli, nanti saya jelasin detailnya. Akadnya adalah jual beli pesanan. Untuk pesanan ini dalam bahasa fikihnya ada dua, baik salam sama istisna. Tapi saya tidak sedang menjelaskan akad itu secara detail di sini. Cuman teman-teman cuman pahami ya. Dari pre-order sama dropshipping itu kita mesen nih penjualnya. Saya mesen, saya transfer duit, saya belum dapat barang. Kan di zaman yang canggih seperti ini kan teman-teman kalau beli barang kan nggak langsung, tidak on the spot kan. 5 hari kemudian baru datang kan. 6 hari kemudian baru datang. Kan di belanja-belanja online itu 6 hari kemudian baru datang. Bahkan si dropshipper ini cari barang dulu, dia nggak punya gitu ya. Dia cuman pampang foto, pampang foto gambar. Ini barangnya begini, spesifikasinya begini-begini dan sebagainya. Padahal sebenarnya dia nggak punya barang. Cuman dia punya link ke supplier dan kita nggak punya link gitu ke supplier gitu ya. Kemudian kedua ijarah. Ijarah itu artinya adalah sewa menyewa. Baik salam tadi paham ya substansi ini. Sewa menyewa itu gini. Saya sebagai pembeli barang itu mesen barang ke si dropshipper, misalkan mesen barang ke dropshipper ini, saya mau beli barang dong. Kemudian dia menjual ke saya harga 100.000. Pada saat saya mesen itu kan dia tidak punya barang. Kemudian pada saat saya mesen, dia mencari barang itu ke supplier. Kemudian supplier menjual ke saya, si supplier ini menjual ke dropshipper harga 80.000, maka dropshipper mendapatkan keuntungan 20.000. Dia kirim langsung ke
dia kirim langsung ke supplier, ke penjual, kemudian si penjual ini kan ngirim ke saya sebagai dropshipper. Bayarnya baru saya kirim ke supplier 80.000, saya mendapatkan keuntungan 20.000. Akadnya bisa ijarah. Ijarah sewa menyewanya dalam hal apa? Jadi akadnya itu bisa ijarah. Ijarah itu kayak gini. Si supplier ini di awal itu sudah membuat perjanjian dengan si dropshipper. Nanti kalau ada yang beli, saya jual harga segini ya, 80.000 ya katanya. Nah, kalau kamu jual harga 100.000, kamu jual harga 100.000. Nanti kalau ada yang mesen, pokoknya kamu jadi saya bayar ujroh. Ujroh itu uang fee namanya. Fee. Kalau bahasanya fee, ujroh. Saya bayar ujroh ke kamu 20.000. Jadi kalau saya jual barang kamu 80.000, kamu jual 100.000, saya bayar fee kamu. Si dropshipper ini, si supplier ini akarnya dengan si dropshipper ini adalah sewa. Si dropshipper paham ya? Si dropshipper ini membantu si supplier untuk menjualkan barang. Saya ongkos deh 20, kamu jual deh 100.000. Jadi dia di ongkos 100.000, 20.000. Harga barangnya mah 80.000 dari supplier itu. Jadi dia sewa jasa, namanya sewa jasa, ya sewa jasa. Atau ya intinya itu ya, dia sewa jasa atau ba'i salam. Kalau si sewa ini yang menentukan harga itu adalah supplier. Kalau sewa, karena supplier bilang saya bayar di sewa ke kamu segini, kamu jual seharga segini ya, harga barang 80.000, kamu jual segini ya, nanti kamu pasarin, kalau ada yang beli kasih tahu saya, ini sewa. Siapa yang menentukan harga? Supplier, kalau dia sewa. Dan kalau barang rusak, siapa yang bertanggung jawab kalau akadnya sewa menyewa? Si supplier, karena sebenarnya status barang itu milik dia hanya menjadikan si dropshipper ini sebagai perantara. Dia menyewa jasa si dropshipper. Maka ketika ada kerusakan barang, maka tanggung jawabnya di supplier. Tapi kalau akadnya ba'i salam, jual beli pesanan tuh kayak gini. Kalau akadnya ba'i salam, maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang adalah dropshipper. Karena barang itu sudah jadi milik dia. Orang beli ke saya, si penjual ini beli ke saya, sebagai dropshipper saya belum punya barang, saya dari uang transferan si pembeli 100.000 tadi, saya beli barang ke supplier. Jadi statusnya adalah saya dropshipper membeli barang ke supplier. Jadi bukan supplier menyewa jasa saya untuk menjualkan ke pembeli. Statusnya adalah saya dengan uang 100.000 itu saya beli barang ke supplier seharga 100.000, harga barang sudah menjadi milik saya, kemudian saya juallah ke si apa tadi, si pembeli seharga seharga 100.000, saya beli ke supplier, saya sebagai dropshipper beli ke supplier harga 80.000, barangnya sudah menjadi milik saya, maka saya jual ke si pembeli seharga 100.000. Maka ketika terjadi kerusakan barang, saya yang bertanggung jawab sebagai dropshipper karena akadnya pertama di awal sudah jual beli. Tapi kalau akadnya pi ujroh tadi, sewa menyewa tadi, si supplier ya yang bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah, boleh nggak transaksi seperti ini? Boleh nggak? Nah, oke. Status ma'dum suatu barang meliputi tiga. Saya jelasin ini dulu. Tidak semua ba'i ma'dum itu boleh, karena secara umum ba'i ma'dum itu tidak boleh. Tapi ada yang nggak, ada yang boleh. Apa itu yang boleh? Ma'dum mausub bi azimmah. Apa ma'dum mausub bi azimmah itu? Saya sebagai dropshipper sudah bisa memastikan bahwa barang itu ada, available, sesuai spesifikasi barang yang telah diminta oleh pembeli. Jadi saya bisa pastikan tuh barang ada. Kalau saya bisa memastikan barang itu ada, maka dia boleh. Tapi masalahnya yang sering terjadi jual beli online itu, kadang-kadang kita beli sesuatu itu ketika sampai barang kok nggak sesuai ya. Gambarnya keren banget gitu ya. Gambarnya keren banget, setelah sampai spesifikasinya nggak sesuai. Nah itu baru salah di si penjualnya, si dropshippernya. Dia mungkin melakukan tindakan yang tidak baik. Tapi selama dia bisa memastikan barang sesuai dengan spesifikasi ketika sampai, maka ini boleh. Namanya ma'udum mausub fi azimmah. Ma'udum mausub fi azimmah itu, fi zimmah itu adalah saya jual beli barangnya tidak ada, tapi saya bisa memastikan barangnya itu sesuai dengan spesifikasi, pokoknya sesuai dengan akad awal si pembeli. Yang kedua adalah ma'dum la yadri yashulu aw la yashulu. Yang kedua adalah barangnya nggak ada, tapi kita nggak tahu barangnya itu ada ke depannya bakal ada atau enggak. Nah ini nggak boleh. Barangnya itu berpotensi ada atau enggak, itu nggak boleh. Contohnya apa ya?
Contohnya gini, teman-teman atau contoh sederhananya ijon deh. Teman-teman kan kalau ada yang suka misalkan ada orang yang beli beli ini apa? Beli ada buah-buahan mangga gitu ya, buah-buahan mangga masih masih kembangnya bunganya mangga itu, kemudian saya sebagai pembeli bilang, saya beli deh mangga ini nanti kalau dia matang gitu. Itu ma'dum la yadri yashulu aw la yashul. Maksudnya apa? Barang itu nggak jelas, dia itu nggak jelas bakal ada atau enggak, karena tidak, kita tidak bisa memastikan tuh tidak, sementara sudah dibayar di awal gitu. Si pembeli maupun penjual itu tidak bisa memastikan, ada goror di situ, ada ketidakjelasan, tidak bisa memastikan bahwa si mangga ini akan berbuah atau mungkin tumbang oleh angin. Kalau dia berbuah bagus dan sebagainya, ada kemungkinan si penjual bakal rugi karena lebih banyak buahnya daripada harganya. Kalau dia nggak ada buahnya, siapa yang rugi? Si pembeli bakal rugi. Maka itu nggak boleh. Karena dia tidak bisa memastikan. Sesuatu kan belum pasti ke depannya, kecuali barang-barang produksi kan. Dia bisa memastikan, oh bakal ada, bakal bisa nih, gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Itu ma'dum la yadri yashulu aw la yashul. Yang ketiga adalah ma'dum tabi' lil mawjud. Barangnya nggak ada, tapi berpotensi ada. Ini juga nggak boleh, karena masih spekulatif sekali, masih 50-50. Ada nggak? Ada nggak? Ada atau nggak gitu. Yang boleh itu adalah barangnya memang available, sudah ada, dan bisa dipastikan ada. Nah, itu boleh. Karena seperti contoh-contoh tadi, barang ready stock dan sebagainya, barang yang pre-order, tapi saya bisa memastikan barangnya ada atau enggak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Cara kerangka berpikirnya. Kenapa dia tidak boleh? Intinya, kenapa dia boleh, kenapa tidak boleh. Jadi, kerangka berpikirnya teman-teman harus pertanyakan itu. Kenapa dia boleh? Ternyata kenapa dia boleh, kenapa dia tidak boleh, misalkan yang B dan C, poin makdum la yadri yashhudu aw la yashhudu itu, atau makdum tabi' lil mawjud ini, kenapa dia nggak boleh? Karena ada potensi goror, ada potensi goror dan spekulatif di situ. Goror itu ketidakjelasan. Jadi, karena ada substansi goror di situ, maka dia tidak boleh. Goror itu ketidakjelasan, nggak jelas. Artinya ada peluang untuk menzolimi salah satu pihak, itu nggak boleh. Itu makanya substansi akad di setiap fikih muamalah itu tidak boleh. Atau kalau teman-teman mau hafal cepat, kita bisa bilang Maghrib Big Night. Atau Maghrib itu Maisir Goror Riba. Bayi Najasi, kemudian Bayi Makdum, dan sebagainya. Ada namanya hadir libat, kemudian ya, banyaklah ya transaksi-transaksi yang dilarang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pertanyaannya, boleh nggak pre-order? Tergantung. Boleh nggak pre-order atau dropship? Selama barangnya bisa dipastikan available, maka dia boleh. Tapi kalau yang poin B dan C ini, dia nggak boleh. Paham ya maksudnya? Kalau saya beli barang, kemudian ada orang yang tidak bisa memastikan barangnya ada atau enggak, kemudian atau dia menipu saya gitu ya, melakukan penipuan, barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi, maka dia telah bersalah melakukan penipuan, atau namanya ya goben ya, penipuan dan sebagainya. Oke, lanjut. Oke, terakhir ini. Lanjut. Oke. Oke, hukum pre-order. Oke, tadi. Hukum pre-order diperkenankan dengan catatan memenuhi dan syarat, karena barangnya harus halal dan mubah. Ya, itu memang sudah pasti gitu. Produk harus jelas dan spesifik agar terhindar dari goror. Seperti yang saya bilang tadi, dia harus spesifik. Spesifik itu ber, at- spesifikasi barang itu menyebabkan kita terhindar dari goror atau ketidakjelasan. Goror, ketidakjelasan. Fungsi penjual ada dua, seperti yang saya bilang tadi, bisa menjadi penjual jasa, dia mendapatkan fee, atau dia ujroh, ijaroh bi asyarti, atau ijaroh bi al-wa'di. Ijaroh bi al-wa'di itu sewa dengan janji. Saya menjanjikan kepada pembeli untuk mendatangkan barang yang akan dibeli, atau menjadi penjual dalam transaksi salah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu jadi, kalau pertanyaannya boleh nggak pre-order? Jawabannya adalah tergantung. Spesifik, eh, pertanyaan teman-teman harus spesifik. Kalau bisa dipastikan barangnya available, maka dia boleh. Tapi kalau dia goror, nggak jelas, spesifikasinya nggak jelas, dan sebagainya, maka dia tidak boleh. Kenapa? Karena potensi merugikan orang lain, atau merugikan salah satu pihak, atau mungkin dua-duanya rugi. Itu saja dari saya, mungkin teman-teman sekalian. Singkat saja, karena memang kan pembahasannya singkat. Saya berikan overview saja kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya apa yang sudah Ustadz bahas tentang bagaimana hukum pre-order dan juga dropship.
Nah, monggo teman-teman bisa langsung saja. Bila ada yang ditanyakan, boleh melalui kolom chat atau bisa langsung on mic nih. Monggo. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, ini Ustadz dari Mas Subhan, izin bertanya Ustadz, tapi agak melenceng. Monggo Mas Eh, Subhan. boleh, tapi kalau saya tidak bisa jawab, saya Aku bakal izin bilang open saya nggak mic bisa ya. jawab. Ya. Ya, Tapi kalau saya baik. bisa, insya Allah saya Cek. bisa. Monggo Mas Subhan, bisa silakan. Kalau ya izin bertanya Ustadz, nama saya Subhan. Tadi Ustadz sempat ini ya sempat ngebahas tentang apa ya peralihan pembelian suatu barang atau gimana gitu ya. Nah kalau misalkan kasusnya seperti ini Ustadz, misalkan nih ada seorang yang ngeredit suatu barang, kemudian dioper ke apa namanya ke orang lain, itu tuh gimana ya Ustadz? Oke. Terima kasih Mas Ban atas pertanyaannya. Kalau ada saya ngeredit motor misalkan ya, kemudian belum selesai cicilan, saya oper ke orang lain. Boleh nggak? Itu dalam transaksi fikih muamalah namanya hawalah, pengalihan utang. Boleh. Hawalah itu artinya pengalihan utang. Boleh ya. Pertanyaannya, boleh nggak ngeredit motor? Itu dulu ya. Itu dulu sebelum kita jawab itu. Jawaban Mas Ban adalah boleh. Boleh nggak ngeredit motor? Dia masuk riba nggak sih gitu? Boleh. Jadi teman-teman harus pahami riba itu kayak gini. Uh, setiap transaksi, setiap tambahan yang tidak diiringi oleh transaksi pengganti, itulah riba. Apa maksudnya? Maksudnya gini, saya minjemin uang ke Mas Bahan 100.000. Kemudian saya dikatakan, nanti balikin ya 120.000. Berarti untung saya berapa sih di situ? 20 ribu. Pertanyaannya adalah, apakah itu boleh atau tidak? Boleh nggak itu? Oh, Hah? Boleh nggak itu? maaf Ustadz, suaranya agak putus-putus di sini soalnya Oke. sinyalnya agak jelek. Oke. Baik. Oke. Pertanyaan Mas Iwan, boleh nggak itu? Boleh ya. Itu namanya hawalah, pengalihan utang. Saya punya utang 1 juta. Makanya kalau dalam waris itu kan kadang-kadang orang yang meninggal itu punya utang nih. Makanya Allah bilang, jangan bagi waris min qabli wasiyatin au yusi biha audain. Anda tidak boleh bagi waris sebelum hutang dan semua kewajiban mayit itu terpenuhi. Itu kan pengalihan hutang. Hutang si mayit itu dialihkan ke ahli waris. Ahli waris kewajibannya. Pengalihan utang itu boleh gitu ya. Kredit motor juga boleh, tapi nanti kita bahas detailnya nanti lah ya, bukan pembahasannya. Pertanyaan Mas Buan, jawaban atas pertanyaan Mas Buan adalah boleh. Itu namanya hawalah atau hiwalah, sama aja. Itu beda diksi aja ya. Itu, thank you. Ya, makasih banyak Ustadz. Jadi tertarik juga dengan pembahasan tadi yang kredit motor ya. Makasih banyak. Jazakallah khair. Baik, terima kasih Mas Usban untuk pertanyaannya dan juga Ustadz Mubarak yang telah menjawab. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari saudara Rizky Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya hukumnya untuk sistem pre-order software atau sejenisnya yang memberi keuntungan berupa merchandise dan lain-lain bagi yang mengikuti pre-order sebelum softwarenya dirilis dibandingkan pembeli setelah dirilis. Terima kasih Ustadz. Oke, oke. Pertama, kalau si pre-order identifikasi dulu, pre-order ini barang halal nggak? Pasti halal ya. Identifikasi dulu. Yang kedua adalah produk harus jelas dan spesifik agar terhindar dari gharar. Jelas nggak? Jelas ya, spesifik karena dia nama softwarenya sudah ada jelas A, B dan C dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga ini mah dalam semua transaksi juga ada. Jadi yang ke satu kedua terpenuhi ya. Yang ketiga adalah boleh nggak si penjual si dropshipper si penjual ini bilang bahwa ada perbedaan perlakuan sebelum dan sebelum apa namanya? Apa tadi pertanyaannya sebelum dan sesudah apa tadi? Order Ustadz, software. Iya, maksud saya sebelum dan sesudah apa tadi? Sebelum rilis. Sebelum dan sesudah rilis. Ya, itu boleh saja. Itu adalah pilihan dari si penjual.
Jadi dia memilih untuk melakukan transaksi itu untuk menggait si pembeli, nggak apa-apa, itu boleh. Karena ketika saya melakukan itu dan ketika si penjual melakukan itu dan tidak melakukan itu, tidak merugikan saya sebagai penjual, pembeli. Saya pembeli software ya. Kalau saya nggak dapat untung, nggak dapat merchandise atau dapat merchandise kan tidak merugikan saya. Saya hanya mendapatkan kelebihan karena tujuan saya yang awal adalah beli software. Jadi tidak ada kezoliman salah satu pihak di situ kepada pihak lain. Itu adalah budi baik saya saja sebagai cara saya marketing saya saja. Tapi secara umum tidak merugikan saya sebagai pembeli gitu ya. Jadi paham ya kenapa dia boleh gitu. Kayak gitu. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Selanjutnya ada lagi dari saudari Sofi Zamzanah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Maaf sebelumnya tadi sedikit telat. Oke, jadi bagaimana hukumnya dropship sebagai perantara penjual dan pembeli? Hanya saja nanti barang dikirim langsung ke pembeli dari supplier tanpa kita melihat barang yang akan dijual. Terima kasih. Memang dropship kayak gitu. Biasanya kan dropship kayak gitu ya. Jadi si supplier ini tidak ngirim ke dropshipper, tapi dia mengirim ke penjual. Tapi akadnya semuanya sudah ditahu si supplier ini, dia sudah tahu akadnya bahwa penjual itu nggak beli ke dia, tapi dia beli ke dropshipper. Dropshipper kemudian transfer uang ke supplier dengan harga dari dropshipper ke supplier. Kemudian atas permintaan dropshipper dia minta untuk mengirimkan ke penjual. Itu nggak apa-apa. Memang dropshipper kayak gitu ya. Boleh. Selama seperti yang saya bilang tadi, selama bisa dipastikan poin-poin yang saya sampaikan tadi. Harus dipastikan spesifikasi barang sesuai. Harus spesifikasi barang A, B, dan C sesuai dengan permintaan si penjual. Kemudian produk harus spesifik, halal, tidak misalkan jual babi, yang nggak boleh juga ya. Itu zatnya haram. Kalau yang goror itu adalah haram li ghairih namanya. Kalau ada goror haram karena bukan zatnya. Tapi dua-duanya itu haram, tidak haram zatnya dan tidak haram transaksinya, boleh. Memang kayak gitu dropshipper ya. Kan kalau kita dropship itu kita nggak dapat barang dulu gitu. Memang kebanyakan kan langsung ke penjual gitu ya. Boleh. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Monggo, silakan. Boleh, selain dropship dan sebagainya boleh. Bikin muamalahnya. Cuman kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau belum bisa, saya bilang belum bisa. Baik, baik. Baik, ini dari Saudara Subhan ingin bertanya lagi Ustadz. Monggo Mas Subhan bisa untuk kembali on mic atau bisa lewat chat. Oke. Aku lewat mic aja. Berangkat oke. Izin bertanya Ustadz, berangkat dari pernyataan Ustadz tadi tentang ini ya, tentang zat sama apa? Pokoknya yang dijual belikannya itu kan nggak boleh haram ya. Ya. Tapi kalau misalkan gini kan alkohol kan haram buat diminum nih. Tapi ada keperluan lain untuk maksudnya untuk keperluan lain misalkan nih untuk parfum kayak atau apa gitu. Itu tetap haram kah atau gimana? Kalau misalkan ada barang haram untuk dimakannya gitu. Kan tergantung konteks gitu ya. Oke, makasih Ustaz. Oke. Bagus pertanyaannya. Saya lupa sampaikan, saya berikan kerangka umum dalam Mas Buat. Saya berikan kerangka umum dalam memandang cara mengambil keputusan dalam fikih muamalah. Ada sebuah kaidah usul fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kemudaratan itu didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Catatnya. Jadi kalau ada dua hal bertemu, mudarat dan maslahat, maka ambil mudaratnya dulu, hindari kemudaratan dulu baru mendatangkan maslahat. Contohnya, saya berikan contohnya dalam COVID-19 ini. Kan orang-orang kan dilarang sholat di masjid nih. Orang dilarang sholat di masjid ya. Selama pernah dilarang di sholat di masjid itu. Karena dianggap COVID itu menular. Itu kan sholat itu mendatangkan maslahat. Tapi ada kemudaratan yang lebih besar, yaitu orang tersebar penyakit misalkan. Itu namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Pertanyaannya sekarang adalah, khomer itu bagaimana kedudukannya? Bagaimana kedudukannya gitu ya? Ada identifikasi yang sangat unik dari Allah tentang khomer. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Ada identifikasi yang unik di Al-Maidah dan di surah Al-Baqarah tentang khomer. Kata Allah, khomer itu lebih banyak keburukannya, tapi dia punya manfaat sedikit.
Jadi ada manfaatnya kata gue. Homer itu dia lebih banyak keburukannya, tapi dia punya manfaat. Contohnya, kalau orang mutilasi itu kan, ya nggak sih? Di kedokteran saya kurang tahu nih. Di kedokteran itu dia biasanya pakai bius kan ya, supaya apa itu di kedokteran itu. Pokoknya dia pakai pakai hal-hal yang sebenarnya kalau diminum nggak boleh ya. Kalau diminum nggak boleh. Nah, tetapi si Homer ini boleh apa sih? Tadi pertanyaannya Homer ya atau apa? Alkohol ya? Alkohol kan ya? Iya Ustaz. Nah, Atau daging babi atau babi juga kan berapa oke. bisa diekstrak untuk hal lain gitu Ustaz. Oh, jadi melebar lagi pertanyaannya. Kalau daging babi total itu memang tidak boleh semuanya kalau daging babi karena pengharamannya total dalam Al-Qur'an kecuali ada keadaan yang sangat-sangat mendesak kalau babi ya. Tapi kalau Homer diidentifikasi oleh alkohol itu ada kebaikannya sedikit kata Allah, misalkan untuk kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau daging babi itu hanya dalam keadaan begini daging babi itu. Kita dalam hutan, tidak ada makanan apa. Kalau kita nggak makan tuh daging babi kita mati. Nah, itu boleh. Itu namanya selama tidak berlebihan ketika untuk nyambung hidup. Selain daripada keadaan itu daging babi itu tidak boleh karena total pengharamannya dalam Al-Qur'an. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Daging khinzir, daging babi itu nggak boleh total. Tapi kalau Homer ada identifikasi yang bilang ada manfaatnya. Jadi sudah dikasih tahu oleh Allah si alkohol ini dia punya manfaat. Tapi kalau diminum, kata Nabi, itu sedikit maupun banyak yang memabukkan itu haram, kata Allah. Makanya ada teman itu. Saya misalkan saya kasih misal ya. Ada teman yang minum, misalkan minum alkohol 2% gitu, kandungan alkoholnya. Boleh nggak? Kan 2% doang nggak bikin mabuk. Oh nggak, kata Nabi, dikit maupun banyak haram. Dikit maupun banyak kalau diminum haram. Tapi untuk hal-hal tertentu, misalkan pengobatan, misalkan untuk kesehatan dan sebagainya, yang secara identifikasi ternyata lebih banyak maslahatnya, maka dia dibolehkan. Cara pandangnya adalah kalau dia lebih banyak, kalau kalau dia apa, ketika kita tidak lakukan, ketika kita tidak lakukan dan ketika kita lakukan, ternyata ketika kalau kita lakukan itu lebih banyak, lebih sedikit mudaratnya, maka boleh. Contoh tadi, daging babi itu kan tidak boleh. Tapi ketika kita makan, itu kita bisa nyambung nyawa dalam keadaan terdesak tadi. Kalau kita nggak makan, kita mati. Nah, mati itu adalah mudaratnya lebih besar daripada hidup. Karena tujuan diturunkannya syariat itu salah satunya hibdun nafas, menjaga jiwa. Pertama menjaga agama, hibduddin, kedua menjaga jiwa. Kalau jiwa kita bermasalah, maka itu bahaya. Maka dia dibolehkan dalam konteks itu. Dalam konteks kita. Tapi keluar hutan jangan makan. Anda sudah bisa menemukan banyak hal gitu, jangan makan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau nanti melebar pertanyaan Mas Subhan, maka mungkin jawaban saya akan beda. Makanya harus lebih, mungkin ketika dia spesifik, maka jawabannya sangat spesifik. Jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Karena dia, kenapa? Karena kita harus identifikasi ini. Identifikasi maslahatnya lebih besar nggak dari mudaratnya. Ya. Itu identifikasi itu penting dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Atau dalam kerangka hukum Islam. Makanya ada namanya fikih muamalah, ada fikih, ada usul fikih. Usul fikih itu adalah bagaimana cara kita menggali produk, membuat hukum. Kalau fikih itu hukumnya, kalau usul fikih itu how to, jadi how to-nya, kaifiyah untuk menggali hukum gitu. Ada teks hadis, gimana sih hukumnya begini, gimana? Jadi itu namanya usul fikih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya pertanyaan saya. Thank you. Syukron. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Oh ya, ini ada sambungan dari Mas Subhan lagi nih. Jadi jika konteksnya jual beli babi, meski kepentingannya bukan untuk dimakan, tetap tidak boleh ya Ustadz? Ya, kan ada namanya kosmetik halal sekarang ya. Itu membuktikan bahwa ada kosmetik tidak halal. Oke. Kenapa? Ada kosmetik halal farmasi, ada berarti ada kosmetik yang mengandung daging-daging babi. Mengandung unsur-unsur babi seperti apa ya? Gelatin namanya kalau teman-teman yang sih teman-teman kedokteran itu ada, kan babi itu dia kayak kelapa. Babi itu semua fungsi tubuhnya itu bisa dimanfaat dalam tanda kutip ya, bisa dipakai orang untuk melakukan sesuatu. Minyak babi katanya kan. Makanya kalau dalam diskursus ekonomi itu ada namanya farmasi halal, pariwisata halal. Farmasi halal itu maksudnya kan kita nggak makan tuh, kosmetik halal kita nggak makan tuh, kosmetik kita pakai cuman ada babinya di situ, dia nggak boleh. Babi itu secara umum haram total.
kecuali dalam keadaan kondisi yang tadi saya sebutkan tadi. Anda kalau nggak mati Anda gitu ya. Tapi kan kalau kosmetik ada pilihan lain, ada alternatif lain, maka dia tidak boleh si babi ini walaupun tidak dimakan ya babi itu. Itu dia babi itu. Ada yang nanya gitu ya. Kalau babi ini kan karena dia punya penyakit apa ya katanya ya? Penyakit apa tuh penyakit babi tuh? Cacing pita gitu ya. Berarti kalau penyakitnya, nih orang-orang yang sedikit liberal berpikirnya bilang, berarti kalau penyakit babi, ada teknologi menghilangkan penyakit cacing pita, boleh dong kita makan babi, kata dia kan. Atau kita melakukan, uh, menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan babi. Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena cara Allah menurunkan hukum itu beyond our imagination, melampaui imajinasi kita. Bisa jadi ada sifat babi yang bisa menular ke kita. Kenapa? Karena DNA kita itu kan secara medis kan sampai paling mirip dengan babi kan. Ketika kita makan daging babi ada kemungkinan sifat kita seperti, tahu nggak sifat babi? Jeleknya sifat babi kayak gimana? Dia memakan kotoran. Kemudian dia suka berhubungan dengan orang, berhubungan sesama jenis dan sebagainya. Itu sifat babi. DNA kita paling dekat, ada kemungkinan sifat kita bakal meniru kayak gitu. Itu loh kenapa Allah ngaramin kayak gitu. Selalu ada hikmah di balik pengharaman. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Itu sih dari saya. Itu melebar sedikit ya jawaban saya. Itulah. Thank you. Oke, baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya terkait dengan hukum babi. Kemudian ada dari saudari Syifa Salsabila nih Ustadz. Izin bertanya Ustadz, saya pernah membeli thrift shop dengan sistem first pay first get. Jadi misal saya sudah chat pembeli untuk membeli barangnya, nanti diberi waktu untuk membayarnya. Apabila ada yang lebih cepat membayarnya daripada saya, maka saya tidak dapat dan uang saya akan di-refund. Jadi sistemnya cepat-cepatan seperti itu Ustadz. Oke, pertanyaannya di-refundnya total nggak uangnya? Semuanya atau dipotong? Di-refund separuh? Oke, boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Kalau di refund total, karena kita nggak rugi. Syifa nggak bakal rugi. Itu adalah teknik saja, teknik dia. Kecuali dipotong, itu kan diambil, kita tidak apa sih. Kecuali dipotong uangnya, itu merugikan kita karena kita nggak dapat apa-apa. Kalau total ya, sok silakan. Itu teknik saja dia, supaya banyak orang yang beli. Jadi jawabannya di chat total ya. Iya, Oke, boleh. Boleh-boleh aja. Oke, itu namanya jual beli dalam, saya lupa istilah fikih muamalah, itu namanya lelang. Ya, dia artinya jual beli. Siapa nih yang mau 100.000, 200.000 ya, ya mirip-mirip lah kan, mirip-mirip. First buy first get itu kan mirip-mirip, dia siapa duluan siapa dapat gitu. Oke, sama-sama. Oke, syukron. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Oke, selanjutnya ada lagi mungkin yang ingin bertanya. Mungkin saya Ustaz, saya izin bertanya nih. Kalau semisal ya, kita jadi seorang perantara dari supplier dan juga pembeli. Nah, tapi ternyata di akhir barangnya nggak sesuai dengan apa yang udah kita kasih tahu ke pembelinya. Namun setelah kita komunikasikan, ya pembelinya ridho, barangnya nggak sesuai. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Oke. Begini. Sebentar. Gini, seperti yang saya bilang tadi, dia ada 2 akad kan ya. Yang pertama adalah bisa jadi ba'i salam, kedua adalah ijaroh. Kalau dia ba'i salam, maka dropshipper yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang. Teman-teman harus ganti rugi atas ketidaksesuaian barang. Kalau ridho si pembeli ridho itu kan sebenarnya kita juga ridho itu sulit diidentifikasi karena kita menzolimi dia. Pertanyaannya adalah ketika barang tidak sesuai pertanyaannya, dia ada potensi tidak akan beli lagi nggak ke kita. Dia sudah nggak percaya ke kita. Kalau saya sebagai pembeli, ketika saya ditanya ridho nggak, saya balas karena saya pertimbangkan ini ribet nih. Lagi kalau barang harganya sekitar 100.000, ribet nih kalau klaim-klaim segala. Saya bilang kan, ya udah saya jawab ke Mas Izzuddin, ya udah ridho saya bilang. Padahal mungkin saya nggak ridho itu. Apa buktinya? Saya nggak mesen lagi ke Mas Izzuddin. Saya nggak mesen lagi, saya mesen ke orang lain karena saya sudah tahu nih Mas Izzuddin kalau jual beli barang ngejual barang itu nggak sesuai spesifikasi gitu ya.
saya sebagai penjual itu tidak bermasalah, pembeli itu. Tapi yang salah itu adalah yang kita sebagai dropshipper dari awal tidak bisa memastikan spesifikasi barang. Kita merugikan orang lain. Kita merugikan orang lain itu. Itu nggak boleh. Jadi salahnya di kita sebagai dropshipper gitu ya. Walaupun dia bilang dia ridho, karena ada kemungkinan kan itu ucapan dia saja ya. Tapi secara zuhir hukumnya kita merugikan orang lain tidak sesuai spesifikasi. Nah kalau dia sebagai ijaroh maka si supplier yang bertanggung jawab. Kalau Mas Izzuddin mau ganti rugi ya silahkan gitu ya. Itu pertanyaannya itu seperti kayak gini. Pertanyaan orang-orang gini. Kalau saya misalkan, nauzubillah, pacaran gitu, kemudian deket-deketan, pegang-pegangan tangan, peluk-pelukan, kami ridho sama ridho gitu ya. Boleh nggak sih ridho sama? Itu kan seperti kayak gitu lah, ridho sama ridho. Itu kan pertanyaan orang-orang yang sebenarnya mencari celah hukum saja, ridho sama ridho. Bukan kayak gitu cara identifikasi hukumnya. Meskipun Anda ridho sama ridho, tetapi secara maslahatnya tidak baik gitu gitu. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Mas Izzuddin ya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz, jawabannya mantap sekali. Oke, monggo teman-teman, bila ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung segera kirim lewat chat atau bisa lewat mic juga. Monggo. Nah, ini ada lagi Ustadz dari Mas Subhan. Oke, boleh, Kalau boleh. monggo Mas Subhan. Bisa langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin melanjutkan pembahasan tadi ya Ustadz tentang kredit motor ya. Kebetulan saya juga ya cukup tertarik melakukan kredit, tapi banyak simpang siur yang menyatakan bahwa ini tuh halal dan haram gitu. Jadi dari kaidah-kaidah yang Ustadz sampaikan tadi, saya malah menangkapnya tuh halal ya, karena tidak ada pihak-pihak yang apa ya namanya, yang merasa dirugikan, karena dari awal juga kan sudah ini ya sudah sepakat dengan harga tersebut, dengan jangka waktu pembayaran tersebut gitu. Kemudian juga barangnya sudah jelas ada gitu ya. Terus juga apa tadi ya pokoknya dari kaidah-kaidah yang Ustadz jelaskan tadi, saya menangkapnya halal gitu. Apakah saya salah? Mungkin Ustadz bisa memberikan gambaran. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Kang Subhan. Saya manggil Kang karena dari Garut ya. Dari Garut kayak kalau saya nggak salah. Oke, saya jawab dulu ya. Kita identifikasi dulu ya. Sedikit saya jawab. Kita identifikasi dulu. Dia ini masuk dalam diskusi tentang riba. Riba itu definisinya. Jadi teman-teman harus benar definisi riba dulu, baru kita bisa masuk ngambil kesimpulan. Riba itu gini definisinya. Setiap tambahan yang tidak diiringi transaksi pengganti. Setiap tambahan yang tidak atau kullu ziyadatin la yuqabil iwa, tidak ada transaksi penggantinya. Saya kasih contoh begini. Saya jual beli motor seharga 10 juta. Saya jual ke Mas Subhan 12 juta. Berapa tambahan untuk saya? 2 juta. Itu kan tambahan. Saya sama nggak? Saya kan Allah ngerekam dalam Al-Quran. Mereka berkata, innamal bay'u mithlul riba. Jual beli itu sama kayak riba. Orang-orang itu berkata. Padahal kata Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa sih bedanya? Karena ketika saya beli motor 10 juta, saya jual lagi kemasukan 12 juta, itu saya untung 2 juta, itu sama saja ketika saya punya uang 10 juta, saya minjemin kemasukan 10 juta itu, kemudian Mas Subhan wajib mengembalikan 12 juta. Itu sama saja kan, saya untung 22 juta. Itu sama-sama ada tambahannya. Pertanyaan, kenapa yang jual beli cash tadi, saya contohin cash tadi ya, cash yang tadi jual motor itu halal, kenapa ini haram? Padahal sama-sama ada 2 juta tambahan. Lihat secara sekilas kan sama-sama, saya sama-sama 2 juta dapat, seharusnya dua-duanya haram, kalau mau halal dua-duanya gitu kan pertanyaan. Oke. Setiap tambahan yang tidak diiringi dengan transaksi pengganti. Mana transaksi penggantinya dijual motor tadi? Motor itu adalah transaksi pengganti. Jadi karena ada motor itulah yang menyebabkan keuntungan saya legal. Tapi kalau uang sama uang itu bahaya. Secara makro itu akan menimbulkan inflasi yang sangat tinggi. Saya nggak bahas makro lah, makro ini bukan pembahasan kita. Makro itu ketika dalam suatu negara beredar uang tanpa ada beredar barang, maka yang terjadi adalah semakin uang banyak, barang sedikit, yang terjadi adalah inflasi besar-besaran.
Itu alasan logis kenapa Allah mengharamkan riba. Ketika uang muter sama uang muter bahaya. Tapi ketika ada barang, transaksi pengganti jadi keuntungan saya itu legal. Pertanyaan kredit motor boleh nggak? Kredit motor itu ada barangnya nggak? Ada motor barangnya. Sehingga keuntungan saya boleh. Keuntungan yang saya dapatkan boleh, baik cash maupun kredit. Kenapa? Karena ada barangnya. Maka dalam fikih disebut dengan namanya bai taksid, jual beli kredit. Atau orang sering bilang bai bisaman ajil, jual beli dengan harga ajil, itu ajil, bai bisaman ajil, dengan jual beli dengan harga tangguh. Jadi saya ngecicil. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh, karena saya ada barang. Kecuali saya minjemin uang 10 juta ke Mas Buan, saya bilang, udah deh bayar 12 bulan, bayar 1.200.000 per bulan. Maka di akhir bulan saya akan mendapatkan 12 juta. Padahal uang yang saya pinjam 10 juta. Kenapa dia nggak boleh walaupun itu cicil? Karena tidak ada transaksi penggantinya. Dan itu bahaya. Tidak ada transaksi penggantinya, itu riba. Tapi kalau ada motornya tadi, dia boleh. Karena ada transaksi pengganti. Keuntungan yang saya peroleh, atau dalam bahasa ekonominya disebut dengan underlying asset. Jadi setiap transaksi dalam fikih muamalah itu harus ada underlying asset dalam ekonominya. Makanya di perbankan, yang syariah misalkan, dia harus ada underlying asetnya. Dia nggak boleh ngasih pinjaman 10 juta kemudian balik 12 juta. Harus ada akad spesifiknya. Ada underlying aset. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu secara sederhana saya jelasin. Jazakallah Ustaz. Terima kasih sudah sangat menjawab. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Ustaz karena sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, mungkin pertanyaan terakhir, adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua nih? Monggo bisa langsung saja lewat chat atau open mic juga boleh. Oke, mungkin dari saya lagi nih Ustadz. Oke. Ini tidak spesifik soal pre-ordering maupun dropshipping, lebih ke ekonomi Islam secara general ya Ustadz. Ya, boleh. Gimana hukumnya kalau misalkan ada suatu hukum negara yang menjadi sebuah kewajiban bagi kita rakyatnya nih Ustadz. Namun sebetulnya itu bertentangan dengan syariat ekonomi Islam. Nah itu bagaimana Ustadz baiknya? Terima kasih. Terima kasih. Saya pakai sebuah hadis dari Nabi ya. Ini kan pertanyaannya general. Kalau dia nggak memang benar secara ekonomi Islam nggak boleh, secara Islam nggak boleh ya, kita nggak boleh taat gitu. Kalau secara jadi saya khawatir ini pertanyaannya menjurus ke pajak. Misalkan hadis, soalnya di dalam School of Thought ekonomi Islam itu di Indonesia ini ada dua. Ada yang bilang pajak itu boleh, ada yang bilang nggak boleh ya. Kalau orang-orang Azhar bilang boleh. Tapi seperti Ustadz Erwandi Tarmizi, mungkin pernah ada yang nonton di YouTube ya. Dia bilang nggak boleh, karena beliau bilang nggak boleh, karena beliau menganggap itu pungutan liar. Tapi kalau saya itu boleh, itu ya boleh, karena itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada selama dia adil boleh. Tapi karena pertanyaannya umum nih, bagaimana kalau sebuah hukum negara itu mewajibkan kita melakukan yang tidak dibolehkan oleh agama. Ini kan karena umum pertanyaannya, maka dia tidak boleh kita lakukan. Kenapa kata Nabi gini? As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim bima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Itu teks hadisnya. Sangat detail sekali Nabi bilang, dengar dan taatlah kepada pemimpin kalian selama dia tidak menyuruh kepada maksiat. Fa in umira bi ma'siyah, ketika dia memerintahkan kepada maksiat, fala sam'a, kata Nabi, wala ta'ah, jangan dengar dan jangan taat. Kenapa? Karena tolak ukur kita itu adalah Allah dan Rasul. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina ati Allah ati Rasul wa ulil amri fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bertentangan, bersengketa dalam suatu hal, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembali kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kalau dia sangat jelas sekali, itu memang nggak boleh, ya udah jangan taat. Tapi kalau masih dalam perdebatan misalkan, itu bisa kita diskusikan, kayak tadi saya contohin pajak tadi kan. Soalnya beberapa minggu yang lalu saya ngisi, teman-teman Jawa Timur ngisi webinar tentang upah dalam perspektif tiga pemikiran ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Saya di situ nyerangin pajak. Pembicara pertama bilang nggak boleh, ya udah saya
perbedaan pendapat di situ kan, ya udah nggak apa-apa, fleksibel gitu. Gitu ya.